Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas fikih manasik haji, dan ini akan kita selesaikan dalam beberapa pertemuan di bulan Zulqa'dah ini. Mungkin ada 3 pekan kali 2 pertemuan, sekitar 6 pertemuan insyaallah. Maka diharapkan antum bersabar ya, karena kita akan bahasnya step by step insyaallah, dari awal sampai akhir, dan semoga Allah berikan kemudahan. Dan yang pertama tentunya kita bahas mengenai makna daripada haji dan umrah. Apa definisinya? Disebutkan bahwa menurut bahasa kata haji adalah al-qasdu, artinya menuju sesuatu. Ya, hajjahu hajjan ay qasadahu. Ya, jadi ini adalah pengertian yang lebih masyhur. Dan secara istilah syar'i maknanya adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh manasik haji di Makkah Al-Mukarramah, dengan ibadah yang khusus pada waktu yang khusus dan cara yang tertentu. Itulah definisi daripada haji. Ya, qasdu baitillahil haram wal masyair li adai ibadatin makhsusatin bi zamanin makhsusin bi kaifiyatin muayyanatin. Sedangkan umrah artinya adalah ziarah atau berkunjung. Adapun maknanya menurut pengertian syariat adalah berziarah ke Baitullah dengan melaksanakan tawaf, sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, serta melakukan tahallul, mencukur atau memendekkan rambut kepala. Dalil disyariatkannya haji dan umrah. Apa dalilnya? Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Antum garis bawahi wa atimmu. Wa atimmu itulah dia sebagai wajhud dilalahnya, sisi pendalilannya. Wa atimmu, dan sempurnakanlah al-hajja, haji. Jadi dari mana kita tahu bahwa haji itu wajib? Pada kalimat wa atimmu, sempurnakanlah, itu adalah fi'il amar. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari sebuah fi'il amar, asal dari sebuah perintah adalah menunjukkan kewajiban. Wa atimmul hajja, sempurnakanlah haji, berarti wajib. Wal umrata, dan umrah. Makanya sebagian ulama juga berpendapat umrah itu wajib untuk sekali seumur hidup. Umrah kedua, ketiga, keempat itu baru sunnah. Antum pertama kali melakukan umrah itu hukumnya wajib. Sebagian berpendapat demikian berdasarkan ini ayat ini.
Jadi wajhud dilalahnya, sisi pendalilannya adalah kalimat wa atimmul hajja. Nah. Kemudian dalil yang kedua di surah Ali Imran ayat 97, ya, pada lafaz walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, 'alan nas atas manusia diwajibkan bagi mereka haji, bagi orang-orang yang sanggup itu melaksanakan perjalanan dan bekalnya, ada bekalnya, dia harus laksanakan haji lillahi ta'ala. Itu dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis, ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya haji. Di antaranya hadis buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5. Di akhirnya itu dikatakan wa itaiz zakah wal haji wa shaumi ramadhana. Itu semua rukun Islam itu adalah wajib atau fardu. Fardu ain atau fardu kifayah, Pak? Fardu ain, ya. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya melakukan umrah sebanyak 4 kali. Beliau melakukannya pada bulan Zulqa'dah. Pertama umrah Hudaybiyah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah, Umratul Qadha pada tahun ke-7 Hijriyah, umrah Ji'ranah, ya, miqat Ji'ranah, kan ada masjid Ji'ranah, itu pada tahun ke-8 Hijriyah, berdekatan dengan peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah kan pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriyah. Lalu di bulan Zulqa'dahnya Nabi melakukan umrah, ya, yang disebut dengan umrah Ji'ranah. Beliau juga melakukan umrah pada tahun ke-10 Hijriyah ketika Haji Wada. Dan ijma' itu adalah kesepakatan para sahabat. Ada hadis juga yang mengatakan Nabi menyebutkan ya ayyuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, telah Allah wajibkan atas kalian haji, maka berhajilah kalian. Ini dalam hadis. Wa ammal ijma' faqad ajma'atil ummatu ala wujubil haji 'alal mustati' marratan wahidatan fil umur. Wa huwa minal ma'lumi minad dini bid darurah yukfaru jahiduhu. Para sahabat, umat ini telah bersepakat tentang wajibnya haji. Para ulama, khususnya para sahabat, telah bersepakat atas disyariatkannya umrah, ya, begitu juga haji, dan diwajibkan haji bagi orang yang mampu sekali dalam seumur hidup, ya. Dan ini sudah dimaklumi, disepakati bagian dari syariat Islam. Orang yang mengingkari kewajiban haji, dia jatuh kepada kekafiran, ya, wal iyadzu billah. Kemudian jamaah sekalian, hukum haji dan umrah, ya, dari berdasarkan dalil-dalil tadi, maka haji merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sekali seumur hidup. Di halaman 28 disebutkan, ya, sepakat para ulama bahwa haji itu hukumnya wajib sekali seumur hidup. Ada hadis yang menyebutkan ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah. Ada seorang yang bertanya, setelah dikatakan haji itu wajib, ada seorang yang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata, Nabi diam. Hatta qalaha salasan, sehingga dia mengulangi pertanyaan yang sama 3 kali. Apakah wajib haji, atau apakah haji ini wajib setiap tahun ya Rasulullah?
Nabi diam. Lalu kata Rasulullah, "Lau qultu na'am lawajabat walam mastata'tum." Kalau aku katakan iya, maka niscaya haji akan wajib 1 tahun sekali. Lamastata'tum, kalian tidak akan sanggup. Sekali seumur hidup aja, kita dari Indonesia ngantrinya berapa lama, Pak? Siapa yang pernah ikut ngantri di sini? Kayaknya antum dari jalur khusus semua ini. Ya, ada yang pernah ikut ngantri haji dari Indonesia? Alumninya dari sini? Enggak ya? Masya Allah. Antum fadlullah yu'tihi man yasha. Jalur khusus haji dakhili ya, Masya Allah. Itu yang patut kita syukuri. Hari ini ngantrinya berapa lama? Tahun ini? Tahun ini, tahun depan, Anda rasa lebih dari 20-an tahun ya. 24 apa 25 tahun ngantrinya. Masya Allah. Waktu yang lama. Ya. Ini nunggu iqamah 1 tahun aja banyak ngeluh ya. Bukan 24 tahun ya. Jadi coba kalau kita bandingkan dengan orang lain yang ngantrinya sampai belasan tahun. Ini yang berangkat jamaah Indonesia tahun ini. Coba antum tanya berapa lama mereka sudah bayar. Mungkin ada yang udah 10 tahun, 15 tahun. Antum disuruh ngantri setahun aja ngeluh. Gimana. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan kudratnya itu apa? Fitrahnya itu suka berkeluh kesah. Padahal udah 1 tahun ini antum sudah umrah berapa kali, tapi masih aja ngeluh. Sementara orang lain belum tentu udah umrah dalam 1 tahun ini. Artinya kalau kita bandingkan, ternyata banyak nikmat dan karunia Allah yang belum kita syukuri secara maksimal. Antum bisa umrah di tahun 1446 Hijriah dengan biaya yang minim. Kalau kita naik bus PP berapa habis, Pak, sama hotel? Paling 200 real, 300 real sama makan mungkin kan? Ini antum dikasih gratis. Masya Allah. Harus banyak-banyak bersyukur. Ya, itu keutamaan yang Allah berikan yang belum tentu di tahun-tahun berikutnya kita dapatkan jamaah sekalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita ingat-ingat dulu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita supaya kita banyak-banyak bersyukur. Ya. Kalaupun ada orang yang sama seperti antum 3 kali berangkat umrah dalam setahun dari Indonesia, mungkin tak kurang dari 100 juta dia habis. Betul tidak, Pak? Nah, ini antum 900 real. Gaji 1 pekan ya. Udah bisa umrah 3 kali. Masya Allah. Fadlullahi yu'tihi man yasha. Baik. Jadi itu jamaah sekalian, dikatakan kalau seandainya saya katakan iya, maka haji itu wajib setahun sekali kata Nabi. Tapi Nabi tidak mengatakan iya. Ya, karena kalian tidak akan mampu. Lalu kata Rasulullah, "Dzaruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'uh." Kata Nabi, biarkanlah aku terhadap apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Maksudnya, kalau tidak dijelaskan lagi, udah diam saja. Tidak perlu bertanya-tanya yang akhirnya nanti menyulitkan kalian. Begitu ya. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena pertanyaan dan pertentangan mereka kepada nabi-nabi mereka. Seperti Bani Israel. Disuruh untuk menyembelih sapi, Baqarah. Banyak tanyanya. Sapinya yang gimana? Wahai Musa, warnanya apa? Yang gemuk apa yang kurus? Untuk tujuannya apa? Supaya tidak melakukan perintah itu.
Tapi kalau pertanyaan yang bermanfaat silahkan. Tapi ini pertanyaan untuk berkilah dan menentang ketetapan-ketetapan dan dakwah yang dibawa oleh Nabi kepada mereka, umat-umat terdahulu. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Dan jika aku melarang sesuatu pada kalian, maka tinggalkanlah. Kemudian jamaah sekalian, wajib menunaikan ibadah haji dengan segera. Ya, di halaman 29. Kita akan jelaskan sedikit, bacakan bagaimana pendapat para ulama tentang ini. Dhahaba jumhurul ulama Abu Hanifah fi ashahir riwayataini wa Abu Yusuf wa Malik wa Ahmad ila anna man wajadat indahu syurutu wujubil haji allati sata'ti wa tahaqqaqa fardul haji alaih fa innahu yajibu alaihi al-fawr wa annahu ya'thamu bi ta'khirihi wastadallu ala dhalika biqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait. Jumhur ulama, mayoritas ulama seperti madhab Hanafi, pendapat dari Abu Yusuf, madhab Maliki dan madhab Hambali berpendapat haji wajib disegerakan. Pendapat siapa itu? Madhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Ya, dan riwayat dari Abu Yusuf. Ya. Apa dalil mereka? Itu ayat tadi. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Al-Imran ayat 97. Kemudian ada hadis riwayat hadis ini sahih, disebutkan An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Daud juga menyebutkannya. Ayyuhan nasu innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Itu hadis yang kita bacakan tadi yang panjang. Riwayat Al-Imam Muslim, An-Nasa'i, Imam Ahmad. Ada juga riwayat yang dhaif tapi banyak yang menyebutkan jalurnya walaupun ini tetap dhaif. Ada riwayat seperti ini. Man aradal hajja falyata'ajjal. Siapa yang mau melaksanakan haji maka segeralah. Kemudian jamaah sekalian, dalam madhab Syafi'i, begitu juga pendapat Muhammad bin Al-Hasan, salah seorang guru Imam Syafi'i, boleh mengakhirkan haji walaupun dia mampu, dengan syarat dia sudah bertekad berniat untuk haji. Ini dalam madhab Syafi'i. Boleh diakhirkan. Alasannya Nabi SAW melaksanakan haji di akhir hidup beliau pada tahun ke-10 Hijriah. Ini diantara alasan mereka. Yang terpenting adalah seseorang telah berniat melakukan haji. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwa haji itu dianjurkan untuk disegerakan apabila dia sudah sanggup dan memenuhi persyaratan-persyaratan, dan dia berdosa kalau mengakhirkannya. Itu pendapat jumhur ulama. Madhab Maliki, Hambali dan Hanafi. Itu ya. Dijelaskan di sini sama Ustaz Yazid rahimahullah, tidak halal bagi seorang muslim menunda ibadah haji apabila ia memiliki badan yang sehat, harta yang cukup untuk melaksanakan haji dan membiayai keluarganya ketika dia pergi. Di halaman 30 ya. Bahkan wajib bagi dia bersegera dalam melaksanakannya. Di antara dalilnya, man kusira au arija faqad halla wa alaihil hajju min qabil. Siapa yang patah atau sakit atau pincang, maka dia telah halal dan baginya haji pada tahun yang akan datang. Itu kalau ada uzur, dia terkena musibah. Ya. Maka boleh dia mengakhirkan. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, kalau seandainya waktu melaksanakan haji itu longgar,
maka Rasulullah tidak akan memerintahkan untuk menggantinya pada tahun yang akan datang. Nabi juga menyebutkan ta'ajjalu ilal hajji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Bersegeralah untuk melaksanakan haji karena seseorang tidak mengetahui apa yang akan menghalanginya. Jadi kalau bisa daftar tahun ini, berangkat tahun ini, segera. Kecuali ada kendala-kendala. Berarti dia dapat udzur. Tapi begitupun usahakan untuk berangkat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa telah memiliki kemampuan untuk haji, namun dia tidak menunaikan haji, maka matinya seperti Yahudi atau Nasrani. Masya Allah. Umar ya, tegas, luar biasa. Itu dia jamaah sekalian, a'azani Allahu ayyakum. Artinya, wa ala kulli hal fal aula at-ta'jilu wa adamut ta'khir ma'al istita'ah ihtiyatan. Kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan. Kita kan nggak tahu kita di sini exitnya kapan. Itu ya. Maka kalau antum punya kemampuan, antum bisa mendaftar, ya, segerakanlah untuk berangkat. Segerakan untuk melaksanakan haji. Gimana Ustaz? Ana sudah haji cuman bukan resmi misalnya. Apakah harus haji lagi? Secara umum nanti akan kita bahas juga di sini bagaimana haji dengan uang haram. Bagaimana haji dari jalur apa? Jalur padang pasir ya. Jalur koboi ya. Ala kulli hal hajinya udah sah. Hajinya sah, tetapi dia berdosa karena menyelisihi aturan. Hajinya sudah sah, dia sudah dianggap melaksanakan ibadah haji. Ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Di antara fadilah atau keutamaan haji, nah, di sini sudah ada dituliskan sangat lengkap, masya Allah. Yang pertama disebutkan al-hajju yamhaqudz dzunub al-mutaqaddimah. Haji itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu sebagai pelebur dosa. Ya, ada hadis, man hajja hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji ke Baitullah lalu dia tidak rafath, berkata kotor, perkataan yang membawa kepada persetubuhan atau pornografi atau porno aksi, apalagi istilahnya Pak, perkataan mesum ya, itu dilarang juga. Dan tidak berbuat kefasikan, berbuat dosa, pelanggaran, maksiat, caci maki, maka dia kembali setelah melaksanakan haji kayaumi waladathu ummuh, seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya bersih dari dosa-dosa. Kalau jamaah haji dari Indonesia Pak, berapa hari sekarang mereka di apa? Madinah, Makkah total berapa hari? Kayaknya udah nggak 40 lah sekarang. Oh ya. Ini Madinah dulu ya. Kalau kloter 1 Madinah dulu. Berarti kan selama 30 atau 40 hari harus dijauhi ini. Rafas ya. Kalimat kefasikan. Jangan bercanda-canda terlalu berlebihan. Ya. Kalau antum yang dari sini berapa hari? 1 pekan. Masya Allah. Ya. Lagi-lagi jalur khusus ya. Masya Allah. Jadi selama kita berada di sana, haji kan itu syariatnya di Makkah semuanya. Sebagaimana umrah itu kan pelaksanaannya di Makkah semua. Maka hindarilah kalimat-kalimat rafas, kata-kata kotor, ya.
dan perbuatan kefasikan, maksiat, caci maki, supaya kita mendapatkan keutamaan ini, dileburkan atau diampuni dosa-dosanya. Begitu juga disebutkan bahwa di antara dalil yang berikutnya, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasannya melainkan surga. Masya Allah. Jadi semakin besar perjuangan, semakin berat perjuangan, semakin besar pula pahalanya. Ya. Inna izamal jazai ma'izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian, pengorbanan. Makanya dulu orang kakek-kakek buyut kita atau nenek kita kalau berangkat haji itu sudah perpisahannya luar biasa. Seolah-olah belum tentu bisa balik. Waktu naik kapal laut berapa bulan, Pak? Bisa 3 bulan, 4 bulan sekali berangkat ya. Masya Allah. Ini sekarang hari yang sama bisa sampai. Artinya sudah banyak kemudahan yang diberikan. Ya. Dan juga dikatakan dalam sebuah hadis, ama alimta annal islama yahdimu makana qablah wa annal hijrata tahdimu makana qablaha wa annal hajja yahdimu makana qablahu. Tidakkah engkau ketahui bahwa Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya? Artinya apa? Orang yang mu'allaf masuk Islam, dosa-dosa yang dia lakukan ketika dia masih di luar agama Islam, itu dosanya terhapus. Kecuali dosa hutang. Hutang tetap dibayar. Misalnya dia pernah mengatakan kalimat-kalimat kotor, dia berzina, kemudian dia masuk Islam. Maka dosa-dosa yang dia lakukan di luar Islam dulunya, ketika dia beragama apapun itu, maka dihapuskan dosa-dosanya. Begitu juga ketika seseorang hijrah dari Makkah ke Madinah, itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Atau hijrah dari dia meninggalkan maksiat, ketika dia ikhlas lillahi ta'ala, dia melakukan ketaatan, maka ibadah yang dia lakukan itu selain mendapatkan pahala, juga bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Antara kalau dosa itu berkaitan dengan hak-hak Allah. Begitu juga dikatakan haji menghapus dosa-dosa sebelumnya. Haji yang mabrur, yang diterima. Mabrur itu yang diterima. Menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Disebutkan dalam sebuah hadis, ini riwayat Al-Imam An-Nasai At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tabi'u, di halaman 33 ya. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wad-dhunuba kama yanfil kir khabathal hadid wadh-dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun dunal jannah. Iringilah pelaksanaan haji dengan umrah, karena keduanya, haji dan umrah, melenyapkan kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana alat peniup api menghilangkan karat yang ada pada besi, yang ada pada emas dan perak, dan tidak ada balasan ganjaran bagi haji yang mabrur kecuali surga. Ya, jadi usahakanlah, karena ini fardu ain jamaah sekalian. Fardu ain wajib bagi setiap individu. Dan yakinlah Allah akan berikan keberkahan pada rezeki antum. Antum berangkat haji, berangkat umrah, antum biayai orang lain untuk berangkat umrah, untuk berangkat haji, Allah akan berikan keberkahan pada rezeki antum. Makanya kita juga sering-sering mendoakan kepada muhsinin, teman-teman kita yang bantu biaya, panitia-panitia yang membantu kita dalam perjalanan. Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang kita lupa berterima kasih sama panitia ya Pak. Jadi
Itu juga Masya Allah, tabarakallah, amalan yang berkah insya Allah karena membantu saudaranya. Ya, dikatakan wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya itu membantu saudara-saudara yang lainnya. Masya Allah. Jadi bisa saja kita tidak dapat balasan yang sama dari orang yang kita bantu, tapi Allah akan hadirkan orang-orang lain yang mungkin belum kita kenal memberikan bantuan kepada kita. Yakinlah. Hal jazaul ihsani illal ihsan? Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang sama? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Walaupun orang lain tidak membalasnya langsung, Allah akan berikan balasan dari yang lain. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, cepat atau lambat keburukan itu akan kembali kepada kalian. Maka yakin kita bahwa orang yang senantiasa membantu saudaranya, memberangkatkan saudaranya haji atau umrah, atau dia berangkat haji dan umrah, Allah akan berikan keberkahan pada rezeki hamba-hamba tersebut. Dan juga dikatakan bahwa haji dan umrah adalah jihadnya para wanita. Masya Allah. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad?" Maka Nabi katakan, "Alaihinna jihadun la qitala fihi, al-hajj wal umratu." Mereka wajib jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa jihadnya wanita? Haji dan umrah. Ya. Kemudian dikatakan orang yang berhaji dan umrah adalah duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Ya. Dhaifullah, dhaifur rahman. Dikatakan wafdullahi salasah. Tamu Allah itu ada 3. Yang pertama al-ghazi, orang yang berperang di jalan Allah. Wal hajju, orang yang menunaikan ibadah haji. Dan orang yang berumrah, wal mu'tamir. Anda teringat tentang tamu-tamu Allah ini. Kan ketika kita kembali lagi kepada kisah si Abu Thahir Al-Janabi, sekte Syiah Qaramitah yang membunuh jamaah haji pada tahun 317 Hijriah. Mereka kuasai daerah Masjidil Haram itu. Kata Ibnu Katsir dalam Syiar Alamin Nubala, lebih dari 20.000 jamaah haji meninggal pada saat itu. Lalu dengan sombongnya si Abu Thahir Al-Janabi mengatakan begini, "Mana burung ababil?" dia bilang. "Mana burung ababil itu?" Panggil dia. Baru dia bilang, "Mana bukti ayat wa man dakhalahu amina?" Ya. Kan disebutkan barang siapa yang masuk ke dalam masjid ini, wa man dakhalahu kana amina, maka dia akan mendapatkan keamanan. Dia telah kami bunuh. Mereka ini kami bunuh katanya. Maka dijawab sama para ulama, maksud dari ayat wa man dakhalahu kana amina ai fa'amminu antum ya ahla Makkah. Yang dikatakan siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman, maksudnya ini adalah perintah kepada orang-orang setempat, wahai ahlu Makkah, berikan keamanan kepada jamaah haji dan umrah. Rupanya yang merusak ini bukan ahlu Makkah. Ya, dia dari Al-Ahsa sini, orang-orang Syiah Qaramitah. Dan udah diusahakan juga sama kabilah-kabilah yang ada di Makkah, mereka mempertahankan Baitullah. Karena itu kan mau disobek-sobek sama mereka itu kiswahnya. Begitu ada yang naik jatuh meninggal. Dipanah lagi sama kabilah-kabilah itu dari Jabal Abi Qubais. Akhirnya dia tidak jadi menghancurkan Ka'bah, tapi dia curi Hajarul Aswad. Sekte Syiah Qaramitah itu. Mereka bawa ke Al-Ahsa,
22 tahun mereka sembunyikan di situ. Dan di akhir hayatnya si Abu Thahir Al-Janabi terkena penyakit seperti penyakit yang ditimpa oleh Abrahah. Ini kulit-kulitnya terkelupas, mengeluarkan bau yang sangat menjijikkan. Akhirnya keluarganya bilang, pulangkanlah Hajarul Aswad. Setelah diadakan negosiasi, akhirnya mereka pulangkan. Setelah dicuri 22 tahun. Jadi dari tahun 929 Masehi sampai 22 tahun berikutnya umat Islam haji dan umrah, Hajarul Aswadnya nggak di situ. Maka ada istilah jas merah ya Pak ya. Jangan sekali-kali merupakan sejarah ya. Betapa kejinya orang-orang Syiah terhadap umat Islam. Bahkan diriwayatkan sama Ibnu Katsir, lebih dari 5 bulan atau 6 bulan itu air Zam-Zam tidak bisa dikonsumsi. Karena mereka buang bangkai jamaah haji itu ke dekat-dekat sumur Zam-Zam itu, ke dalamnya juga. Wal'iyadzubillah. Maka sebenarnya jamaah haji dan umrah itu tamu-tamu Allah. Wa man dakhalahu kana amina ay fa aminu. Kalianlah yang memberikan keamanan pada mereka. Makanya luar biasa kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Setiap tahunnya pelayanan mereka sungguh luar biasa. Masya Allah. Baik, berikutnya dikatakan doa orang yang haji dan umrah itu mustajab. Ya. Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang menunaikan ibadah haji dan orang yang melaksanakan umrah, mereka adalah para tamu-tamu Allah. Dia memanggil mereka, mereka pun menjawab panggilannya, dan mereka memohon kepadanya, berdoa, dan Allah memberikan dan menijabah doa-doa mereka. Ya, jadi doa orang yang berhaji dan umrah itu mustajab. Tapi ada doa saya yang belum dikabulkan Ustaz. Mungkin ada penghalang-penghalang lain. Secara umum doa orang yang berhaji dan umrah itu mustajab. Apa penghalang-penghalangnya? Mungkin kita makanannya bercampur dengan yang syubhat, cari nafkahnya bercampur dengan yang syubhat, pakaian yang kita gunakan bercampur dengan yang syubhat, yang samar-samar hukumnya. Mungkin itu sebab kenapa doa kita belum dikabulkan. Ya, jadi ada penghalang dari luar, bukan karena dia haji dan umrah terus doanya tidak mustajab. Doanya sudah mustajab, mungkin ada penghalang-penghalang yang lain. Atau mungkin dia sudah diselamatkan dari musibah yang setimpal dengan doanya. Atau Allah tidak kabulkan permintaannya di dunia, Allah berikan itu nanti di akhirat. Karena Allah tahu kalau si fulan ini dikasih permintaannya, dia akan semakin jauh dari salat. Bisa jadi. Taib. Itu dia jamaah sekalian. Orang yang meninggal dunia ketika pergi melaksanakan haji dan umrah akan dicatat baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Masya Allah. Man kharaja hajjan pamata kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Wa man kharaja mu'tamiran famata kutiba lahu ajrul mu'tamiri ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Barang siapa yang keluar untuk menunaikan ibadah haji lalu dia meninggal dunia, niscaya dicatat baginya pahala orang yang berhaji sampai hari kiamat. Barang siapa yang keluar untuk melaksanakan umrah lalu ia meninggal dunia, niscaya dicatat baginya pahala orang yang berumrah sampai hari kiamat. Tetapi ini bukan dipaksakan. Karena ada ini jamaah kita sendiri waktu itu, dia dititipin sama anaknya, pokoknya harus meninggal di sini gitu. Ada yang itu enggak benar ya. Tapi kalau dia berniat supaya dia diwafatkan di Makkah atau boleh saja. Tapi jangan pula diharuskan harus meninggal. Masalah ajal tidak ada yang tahu. Ya. Jadi seperti itu.
Dan tidak boleh juga seseorang meminta supaya diwafatkan segera, tidak boleh. Tapi dia bilang, ya Allah, sekiranya kematian ini lebih baik bagiku, maka segerakanlah. Tapi kalau seandainya kehidupan lebih baik bagiku, maka berikanlah aku kesehatan atau kesembuhan. Silakan dia berdoa demikian, tidak apa-apa. Tapi dia memaksakan diri atau anak-anaknya mengatakan, Ustadz, kalau bisa bapak saya matinya di sini ya. Nggak bisa dititipin begitu ya. Nggak boleh. Tapi ada yang begitu, Pak. Ya, pokoknya bapak jangan pulang lagi, harus mati di sana. Masya Allah. Jamaah umroh ada yang begitu. Ini anak durhaka jadinya kalau begitu ya. Masya Allah. Jadi salah dalam memahami. Hadisnya benar, pengamalannya yang tidak benar. Nah, ya, banyak orang-orang yang Masya Allah, Allah berikan keutamaan bagi dia wafat di Haramain. Dan ini sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz bahwa si fulan itu wafatnya di Haramain, di Makkah atau Madinah, di pekuburan Al-Baqi atau Al-Ma'la misalnya. Itu sudah ada ketetapannya, jangan kita memaksakan diri. Atau dia bunuh diri di Makkah atau Madinah, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, taib. Kemudian jamaah sekalian disebutkan, orang yang meninggal ketika dalam keadaan ihram akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Anna rajulan kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fawaqasathu naqatuhu wa huwa muhrimun famata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tamassuhu bi tibin wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Bahwasanya seorang laki-laki pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan ibadah haji. Tiba-tiba dia terjatuh dari onta yang dikendarainya sehingga lehernya patah, sedang ia dalam keadaan ihram, lalu dia meninggal. Maka Rasulullah bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, serta kafanilah ia pada 2 lembar kain ihramnya. Jangan kalian meminyaki dengan wewangian, dan jangan pula kalian menutup kepalanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sambil membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Karena kan kalau kita mengkafani jenazah itu kan lapisan pertama, kedua, ketiga itu kan kita buat minyak wangi ya Pak. Boleh seperti itu ya. 1, 2, 3. Kapas perlu enggak Ustaz? Lihat kondisi mayit. Kalau ada cairan-cairan dari tubuhnya yang keluar, biasanya ada ya. Ada bercak-bercak darah atau cairan lah, silahkan dibuat kapas. Kalau tidak ada itu tidak perlu. Ya. Dan kalaupun ada cairan di tubuh si mayit, jangan katakan oh ini berarti su'ul khotimah ini. Nggak boleh kita menghukumi seperti itu. Ya, karena bisa saja terlalu lama dimandikan atau terlalu keras membasuhnya ketika dimandikan itu, mungkin ada cairan ada yang sobek. Bukan berarti dia itu orang yang fasik, ya. Maka dari itu disebutkan oleh para ulama yang memandikan jenazah sebaiknya orang yang berilmu dan amanah. Kalau ada dari keluarganya, dari pihak keluarga diutamakan supaya nggak cerita kemana-mana. Karena biasa itu orang yang dimandikan ada keluar darah dari hidungnya, dari telinganya, bisa saja. Normal, tidak harus oh ini berarti kena rahasia ilahi. Enggak, ya. Dan enggak boleh kita ceritakan. Ya. Ketika orang sudah meninggal, jenazahnya biasa lebih berat dari ketika dia masih hidup, itu biasa. Ya. Jadi jangan kita menghukumi oh berarti si fulan begini dan begini. Makanya kan penggunaan kapas seperti kita praktekkan kemarin, mungkin lain kali nanti bisa kita ulang lagi ya. Fardu kifayah itu jenazah boleh digunakan kalau misalnya ada cairan-cairan yang keluar ya, diparfumin ininya siapa kain kafannya. Tapi kalau orang yang meninggal dalam keadaan ihram, cukup
kain kafannya adalah kain ihramnya itu. Tidak perlu dibuat wewangian. Ya, itu dia. Kemudian infak atau biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah memiliki keutamaan di sisi Allah. Dikatakan innalaki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Ya, kata Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah, sesungguhnya pahalamu sesuai dengan kadar kepayahanmu dan nafkahmu. Innama ajruki fi umratiki ala qadri nafaqatiki. Sesungguhnya pahalamu dalam umrahmu sesuai dengan kadar nafkahmu. Ada orang yang menabung untuk umrah bertahun-tahun lamanya, ya, Masya Allah, tentu pahalanya lebih besar. Ada orang yang melakukan perjalanan, sulit baginya melakukan perjalanan, tapi dia paksakan dirinya untuk melakukan sa'i tawaf, ya, dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan perjuangannya, kesusahannya. Nah, kemudian jamaah sekalian, pahala umrah yang dikerjakan di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersama Rasulullah. Ada hadis yang menyebutkan umratun fi Ramadana taqdi hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan menyamai pahala haji bersamaku. Nah, ini di antara fadilahnya. Ya. Kemudian di sini macam-macam umrah ini tidak perlu kita bahas ya. Udah paham ya? Ya, di sini dikatakan ada umrah mufradah. Itu maksudnya umrah saja, umrah yang dikerjakan secara terpisah dan tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Waktu pelaksanaannya pun tidak dibatasi. Umrah mufradah, mufradah ini kan tersendiri, terpisah dari ibadah haji. Dapat dikerjakan kapan saja sepanjang tahun, selama ada kemauan dan kemampuan serta taufik dari Allah. Umrah mufradah bisa juga dikerjakan pada bulan-bulan haji, tapi tidak dihubungkan dengan haji tamattu. Seperti kemarin kan ada dikhususkan sama mukimin dan penduduk di sini ya, muwatin, mulai dari tanggal 1 Dzulqa'dah sampai 17 Dzulqa'dah, ya, itu mereka bebas masuk tanpa tasrih dukhul Makkah secara khusus orang-orang muwatin penduduk Saudi, dan sebagian besar mereka melakukan umrah saja, tidak ada kaitannya dengan haji, walaupun di bulan-bulan haram, bulan-bulan haji. Nah, atau antum umrah di bulan Syawal, di bulan Ramadan, tidak ada kaitannya sama ibadah haji, itu maksudnya umrah mufradah. Bukan umrah mufradah ini umrah mandiri ya. Nah, itu beda, itu antara umrah pakai travel sama umrah sendiri. Ini umrah mufradah ini terpisah dari ibadah haji, tidak satu rangkaian. Talbiyahnya bagaimana? Sama, labbaik Allahumma umratan, Allahumma hadhihi umratun la riya'a fiha wala sum'ah. Ada namanya umrah tamattu', yaitu umrah yang dikerjakan oleh orang yang melaksanakan haji tamattu'. Waktunya terbatas pada bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Tidak dikerjakan di luar bulan-bulan haram, bulan-bulan tersebut. Pada umrah tamattu', maka talbiyah yang diucapkan seperti ini. Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an fiha ilal haji la riya'a fiha wala sum'ah. Coba kita baca dulu sama-sama ya. Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an. 1, 2, 3. Fiha ilal haji la riya'a fiha wala sum'ah. Ya, atau Allahumma labbaik Allahumma umratan mutamatti'an fiha ilal haji la riya'a fiha wala sum'ah.
Yaitu kalau umrohnya umroh tamattu'. Dengan demikian maka perbedaan antara mufradah dan umroh tamattu' terletak pada niat, bacaan talbiyah dan waktu pelaksanaan saja. Rukun-rukun umrah ini antum sudah faham ya. Berihram, baru mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kemudian tawaf umrah. Kemudian sa'i seperti biasa ya. Kemudian tahallul. Nah, sekarang kita masuk kepada boleh di halaman 41. Bolehkah berumrah bila belum mengerjakan ibadah haji? Orang yang belum menunaikan ibadah haji boleh mengerjakan umrah. Sampai di sini ada yang mau ditanya, Pak? Fadal. Ulama menyebutkan bahwa ketika melakukan umrah tamattu ini kita tidak boleh keluar dari tanah haram. Seperti itu. Ya, coba diulangi pertanyaannya biar dengar. Ya, terkait masalah umrah ada sebagian pendapat mengatakan bahwa umrah ini setelah melakukan kegiatan umrah itu tidak boleh keluar dari tanah haram, dia harus tinggal di tanah haram. Kalau dia sudah apa namanya kayak kami, kayak kita di Damam ini, kita keluar Damam, kita mau balik lagi kita tidak bisa apa namanya melakukan asal haji walaupun tamattu seperti itu, harus melakukan umrah dulu lagi, kemudian baru melakukan Taib. Untuk pertanyaan ini nanti kita jawab ya. Nanti kita jawab insyaallah. Mungkin ba'dal asar. Bapak masih di sini ya? Nah, ya nanti kita jawab insyaallah. Ini masih pembukaannya. Untuk rangkaian antara haji tamattu nanti akan kita bahas. Tapi untuk pertanyaannya insyaallah nanti akan kita bahas. Ya. Taib. Di sini jamaah sekalian dikatakan orang yang belum menunaikan ibadah haji boleh mengerjakan umrah. Boleh dia mengerjakan umrah walaupun belum haji. Berdasarkan ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau ditanya oleh Ikrimah bin Khalid tentang umrah yang dikerjakan oleh orang yang belum melaksanakan haji, beliau katakan la ba'sa, tidak mengapa. Lalu beliau mengatakan i'tamaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabla an yahujja. Nabi mengerjakan umrah sebelum menunaikan ibadah haji. 6 Hijriyah, 7 Hijriyah, 8 Hijriyah Nabi sudah umrah. Sementara Nabi hajinya di tahun ke-10 Hijriyah. Jadi kadang kan untuk mengantri haji antriannya panjang 20 tahun. Dia belum mengerjakan umrah wajib sekalipun dalam seumur hidupnya. Boleh dia berangkat umrah dulu, tidak apa-apa. Ya, bagi kaum muslimin yang belum mampu menunaikan ibadah haji, akan tetapi ia ada biaya cukup untuk umrah, maka hendaknya dia segera melakukan umrah. Atau dia sudah mendaftar haji tapi dapat daftar tunggu 2 tahun atau 20 tahun lagi, maka dia boleh melakukan umrah wajib. Kemudian jamaah sekalian, ini ada sedikit tambahan dari penjelasan di dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah tentang syarat wajib haji. Antum boleh tambahkan, tulis di situ. Ada 5 syarat. Syarat wajib haji, pertama Islam. 1 Islam, 2 berakal, 3 baligh. Islam, berakal, baligh, merdeka, dan memiliki kemampuan. Jadi 5 itu. Islam, berakal, baligh, merdeka, dan istita'ah, memiliki kemampuan.
Nah, kapan seseorang dikatakan memiliki kemampuan atau istita'ah? Ya. Seseorang dikatakan memiliki istita'ah atau kemampuan, pertama sihhatul badan wa salamatuhu minal amrad. Seseorang dikatakan mampu, yang pertama sehat badannya, tidak memiliki riwayat penyakit yang berbahaya atau riwayat penyakit yang menghalanginya menunaikan haji. Jadi sehat badan, selamat dari penyakit, tidak memiliki riwayat penyakit yang menghalanginya menunaikan ibadah haji. Kemudian kemampuan harta. Kemampuan harta dan bekal untuk dirinya dan keluarganya selama ibadah haji. Jadi itu dari sisi kemampuan itu. Secara jasmani dia mampu, dan secara finansial dia juga memiliki kemampuan. Itu yang dikatakan istita'ah, man istata'a ilaihi sabila. Yang ketiga, amnut tariq. Amnut tariq wa huwa yashmalul amn alan nafsi wal mali waqta khurujin nasi lil hajj. Yaitu mendapatkan jaminan keamanan. Mendapatkan jaminan keamanan dalam perjalanan. Seperti di masa corona kemarin, ada orang yang mampu, sehat badannya, ada hartanya, tapi situasi lagi tidak aman, sehingga akhirnya ya HC juga gelarnya, haji corona ya. Berapa itu yang ikut haji? Ana rasa mungkin fasilitas mereka Masya Allah ya. Itu dahili semua ya Pak? Ada yang dari luar Pak? Enggak ada? Dari 2020 itu? 10.000 itu orang mukimin sama muatin semua? Ada orang khobar, 1 orang dari. Enggak, ada dari luar Saudi ada Pak? Enggak? Dari dalam semua ya? Masya Allah. 2021? Masya Allah, alumni ya? HC juga ya? Itu 60.000. Masya Allah. Ya, jadi itu yang ketiga, aman dalam perjalanan. Tapi kalau ada sesuatu, ada kendala yang itu mungkin tidak pernah diprediksi ya. Ya, corona itu kan nggak pernah diprediksi. Itu sampai berapa tahun Pak? 20, 21, 22? Udah normal ya. Berarti dua periode aja ya. Masya Allah. Jadi itu dia tafsiran dari man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini dulu yang bisa kita sampaikan materinya. Ini ada sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Atau nanti juga kita tambahkan tanya jawab. Iya, silakan. Silakan. Di mana? Agak panjang. Baik. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika seorang yang masih memiliki hutang cicilan dalam kurun bukan hutang riba, karena jatuh tempo pelunasannya misalnya masih beberapa bulan lagi setelah bulan haji selesai, dan dia yakin bahwa setelah berhaji nanti insya Allah dia bisa melunasi hutangnya tersebut.
dan dia dengan yakin mampu secara fisik dan finansial untuk mendaftar haji karena kondisi yang dia rasa ini adalah kesempatan yang mungkin pertama dan terakhir baginya untuk melakukan haji. Akan tetapi ternyata setelah akad pembayaran jatuh tempo untuk melakukan pelunasan uang pendaftaran haji, ternyata uangnya masih kurang, misalnya 7 juta rupiah. Lalu dia meminta pinjaman lagi ke saudara atau temannya untuk menutupi kekurangan uang tersebut. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada jamaah haji yang melakukan hal tersebut di atas? Mohon pencerahannya, terima kasih Ustaz. Kalau dia mampu, dia kira dia akan mampu melunasi hutangnya, boleh dia pinjam dulu, tidak apa-apa. Ini selaras dengan sebuah pertanyaan yang pernah disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin begini. Seseorang ingin ikut kurban. Ya. Dia ingin ikut kurban. Misalnya jatuh temponya itu pekan ini harus pelunasan kurban. Katakanlah 1 ekor kambing 3 juta atau 4 juta. Tapi dia gajiannya 3 pekan lagi. Dia hutang dulu uang. Karena dia yakin ada yang untuk menutupi hutangnya itu nanti insya Allah. Dia punya gaji, dia ada usaha, misalnya kan, bisa untuk menutupi hutangnya itu. Silahkan dia berkurban, tidak apa-apa. Dengan catatan ini sudah melebihi dari biaya kewajiban nafkah untuk keluarganya. Jadi wallahu alam, silahkan dia berjuang untuk ibadah hajinya itu dengan catatan tadi dia yakin akan bisa menutupi hutangnya tersebut. Ya, wallahu alam bissawab. Jadi tidak apa-apa. Antum mau kurban, alasannya, aduh Ustaz belum gajian Ustaz. Udah, ini uang Anda duluan, nggak apa-apa. Asalkan jangan ada lebihnya, gitu ya. Karena riba nanti kalau dipinjam 3 juta balik 3.500.000 riba, ya. Jadi antum silakan cari alasan yang lain. Misalnya gimana Pak? Ini beda kasus lagi nih kayaknya. Maksudnya dikasih daging apa nih? Ini pertanyaannya dalam kepala baru disampaikan. Gimana? Kita dikasih daging kurban. Iya, kan tadi pinjam ke Ustaz. Uangnya untuk kurban. Iya. Tapi dikasih daging kurbannya. Kalau tidak dipersyaratkan tidak apa-apa. Karena kan pembagian daging kurban ada 3 jenis. Pertama, 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk sedekah fakir miskin. Ya, anggaplah anak fakir miskin, tapi udah mengutangi berarti nggak masuk itu ya. Berarti hadiah dari jalur hadiah. Ya, hadiah ini boleh saja. Tetangga kita yang berkecukupan kita kasih 1/3 boleh. Ada beberapa orang, begitu ya. Dari 3 untuk yang berkurban, sedekah fakir miskin, kemudian hadiah. Jazakallah khairan. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, ahsanallahu alaik ya wa iyyakum. Saya ingin bertanya, qadarullah saat waktu berangkat haji nanti di tanggal 7 Zulhijjah adalah perkiraan akhir masa haid ana. Insyaallah akan mengambil haji ifrad. Ya. Berarti tersendiri ya. Dari hamlah nanti di tanggal 7 Zulhijjah langsung tawaf kudum dan sa'i haji. Misal ana masih di masa-masa haid dan tidak melakukan tawaf kudum, apakah ana boleh melakukan sa'i haji saja? Sa'i hajinya. Dan apakah setelah sudah suci ana harus mengambil niat ihram lagi? Sebagai informasi ana mengambil keputusan untuk tidak meminum obat penunda haid karena qadarullah ana memiliki banyak sekali alergi obat-obatan. Jadi ana berhati-hati dan mengingat saat hari Arafah insyaallah sudah suci. Kalau ini kejadiannya seperti ini, semisal dengan apa yang dialami oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi kepada Aisyah, "If'ali ma yaf'alul haji." Lakukanlah amalan-amalan seperti yang dilakukan oleh jamaah haji lainnya, ghaira alla tatufi bil bait. Kecuali kali engkau tidak boleh tawaf di Baitullah. Nah, ketika Aisyah sudah suci, disuruh Nabi untuk kemana Pak? Ke tanah halal. Kemana itu? Masjid Aisyah Tan'im. Jadi ibu nanti setelah suci ke Masjid Aisyah Tan'im, ya, kemudian dia melakukan tawaf.
Sebagian besar ulama mengatakan begitu. Ada lagi yang mengatakan cukup dia melakukan tawaf, tapi yang lebih afdal dia ke tanah halal dulu, ke Masjid Aisyah Tan'im, ke miqat, baru setelah itu dia tawaf kalau dia sucinya masih dalam hari-hari untuk melaksanakan haji tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah ba'dal asar akan kita tambah lagi penjelasannya ya. Taib, ada yang lain Pak? Fadal. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, jadi pertama biasanya gini, contoh nih kalau ada suatu keluarga dia sudah mendaftar haji, Iya. tapi artinya tadi kan disebutin cukup panjang. Kemudian mungkin ada orang yang di dalam Saudi dia mengerti cara untuk mempersingkat jalur hajinya. Contoh nih kayak orang-orang yang sempat berangkat pakai iqamah Saudi sekarang kan sudah sempat diberhentikan. Nah tadi kan sempat disampaikan juga kalau seumpama haji itu masih sah walaupun lewat jalan padang pasir atau apa. Sedangkan Walaupun terobos padang pasir yang jadi kayak Iya. hajinya masih diterima. Sedangkan kalau seperti itu memakai visa yang lain tapi dia udah daftar haji, itu hukumnya lebih diprioritaskan yang mana? Tetap nunggu atau ini ada jalan yang bisa dilalui lebih cepat sehingga hajinya tidak mengganggu? Ana rasa untuk saat ini mulai dari tahun kemarin ya, itu sudah nggak bisa lagi jalur-jalur pintas seperti itu ya. Pakai visa kan ada tidak ada haji kecuali dengan visa haji, kan sudah ada pengumuman-pengumuman seperti itu ya. Nah, jadi Sekarang masih bisa nunggu yang kayak contoh sekarang harus tunggu setahun contoh sekarang dia mau ambil itu. gitu. Iya. Ini lewat jalur jadi pembantu Haji dakhili. driver nunggu setahun lagi tetap bisa haji tahun depan gitu. Ini dia punya iqamah. Iya, contoh nih untuk Ustaz ya. Tapi dia udah daftar haji juga di Indonesia. Sebenarnya masih nunggu agak lama. Taib. Ya, selama itu tidak menyalahi aturan, tentu mana yang paling segera itu yang paling afdol. Jadi iqamahnya berbohong contoh nih. Jadi kan title-nya membantu walaupun dia tidak bekerja di sini. Kalau kita kan bekerja di sana. Ini ceritanya berbelit-belit ini kayaknya. Ini mempercepat jalur Ustaz. Iya. Tapi sebenarnya dia bukan petugas haji gitu. Bukan bekerja seperti kita gitu. Tapi ada jalan yang memang Dia orang Indonesia, tinggal di Indonesia, kemudian mengambil jatah haji dakhili, mukimin gitu atau muatin gitu ya. Itu maksudnya. Wallahu alam, hal-hal yang seperti ini sebaiknya tidak dilakukan karena ini bentuk dari kezaliman, mengambil hak yang bukan hak kita. Ya. Sementara orang-orang yang bekerja di sini pun itu masih harus antri untuk bisa melaksanakan haji, ya. Tiba-tiba ada yang nerobos yang bukan pekerja tapi mengambil hak jatah haji dakhili, maka ini bentuk kezaliman. Ya, tidak selayaknya dia melakukan itu. Dan yang kedua, catatannya jamaah sekalian, tidak semua orang yang dari Indo itu tahu permainannya seperti ini. Bisa saja mereka nggak tahu sama sekali. Berarti yang berdosa itu siapa? Ya orang-orang travelnya jadinya, yang mempermainkan itu, karena bisa jadi mereka tidak tahu sama sekali ya. Ada yang tahu berarti dia ikut berdosa. Itu wallahu a'lam. Kita doakan saja agar diberikan mereka ya hidayah supaya tidak mengambil jatah orang lain. Assalamualaikum Ustaz, apakah anak yang belum balik wajib bayar dam ketika melepas kain ihram ketika umrah? Apa jenis dam boleh dipilih, apakah puasa 10 hari atau 3 hari? Kalau belum balik maka tidak ya. Jadi ya hanya tidak dicatatkan bagi dia melakukan ibadah. Kalaupun benar maka itu pahalanya untuk orang tuanya ya, karena orang tuanya telah mengasuhnya begitu kan. Kalaupun dia tersalah, ada khilaf sedikit, itu tidak mengapa. Ya hanya sebagai latihan bagi mereka. Sama misalnya ada anak kecil ikut sholat bersama kita, usianya baru 3 tahun, kemudian dia pakai lobe tapi celana pendek gitu kan. Ya, dia nggak berdosa, hanya sekedar latihan begitu. Wallahu a'lam, tidak perlu membayar dam.
Demikian dulu yang kita sampaikan. Nanti insya Allah ba'da asar kita lanjut tanya jawabnya dan materi sesi 2. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.